Assalamualaikum teman-teman, halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Stigma Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap HIV atau AIDS di Desa Sigaragara, Kecamatan Patumba, untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kependudukan oleh Bapak dosen pengampu Putra Apriyadi Siregar, SKM MKes. Jadi, sebelum saya presentasikan, perkenalkan nama saya Abelia Putri dengan NIM 0801231050 dan ada teman saya Tiara Putri Ajara Tamin dengan NIM 0801231039. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian kami. Jadi teman-teman, kita semua tahu kalau HIV atau AIDS adalah penyakit yang cukup serius. Tapi yang sering dilupakan, dampaknya itu nggak cuma soal fisik atau kesehatan saja, ada dampak sosial yang besar juga. Banyak orang yang masih salah paham soal cara penularan HIV dan ini bisa memicu rasa takut yang berlebihan. Misalnya, ada yang takut ketularan hanya karena bersentuhan atau makan barang dengan ODHA, padahal itu enggak benar. Karena kesalahpahaman itu, akhirnya muncullah stigma. Orang yang hidup dengan HIV seringkali dijauhi, dikucilkan, bahkan diperlakukan enggak adil. Nah, ini yang jadi masalah sosial yang cukup serius. Apalagi kalau kita bicara soal masyarakat di desa, akses ke informasi yang benar mungkin belum merata. Belum tentu semua orang tahu tentang fakta-fakta dasar tentang HIV atau AIDS dan belum tentu juga punya sikap yang terbuka terhadap ODHA. Sekarang kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, kita ingin mengukur seberapa tinggi pengetahuan masyarakat mengenai HIV atau AIDS. Jadi, apakah mereka tahu cara penularannya? Apakah mereka bisa membedakan antara fakta dan mitos seputar HIV? Ini penting karena sebagai dasar untuk langkah edukasi ke depannya. Yang kedua, kita ingin melihat seperti apa bentuk stigma dan sikap masyarakat terhadap ODHA alias orang dengan HIV atau AIDS. Apakah mereka cenderung mendukung dan peduli atau justru mengucilkan dan menjauh, dan seberapa penting itu terjadi di lingkungan desa. Dan yang terakhir, kita juga mau melihat apakah ada hubungan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan sikap dan stigma mereka. Artinya, apakah orang yang lebih tahu soal HIV atau AIDS ini cenderung punya sikap yang lebih positif atau justru sebaliknya? Kemudian, di sini ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang kami gunakan jenisnya adalah deskriptif kuantitatif. Artinya, kita fokus pada pengumpulan data angka-angka untuk menggambarkan pengetahuan, sikap, dan stigma masyarakat secara keseluruhan. Kita melakukan survei langsung di lapangan, tepatnya di Desa Sigaragara, Kecamatan Patumba, dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jadi, semua responden mengisi pertanyaan yang sama supaya datanya bisa dibandingkan dengan jelas. Jumlah respondennya ada 30 orang dan mereka dipilih secara proportif. Artinya kita pilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini kita pilih warga yang berusia 15 tahun ke atas dan yang bersedia mengisi kuesioner. Penelitian ini sendiri dilaksanakan pada bulan Mei 2025. Jadi ini masih tergolong data yang cukup baru dan relevan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian ini. Yang pertama ada karakteristik responden. Dari hasil survei kita melihat bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia produktif yaitu 25-44 tahun. Ini penting karena kelompok usia ini biasanya aktif bekerja dan punya akses terhadap informasi. Pendidikan responden juga cukup baik. Sebagian besar lulusan SMA dan bahkan ada juga yang sarjana. Yang menarik, semua responden menyatakan pernah mendapat informasi tentang HIV atau AIDS, tapi ternyata meskipun informasi itu mudah didapat, pemahaman mereka belum tentu benar. Jadi akses informasi belum menjamin pemahaman yang tepat. Berikutnya yang kedua yaitu sumber informasi HIV atau AIDS. Kalau kita lihat dari mana mereka mendapat informasi, yang paling besar adalah internet dan sekolah. Lalu disusul TV dan radio. Tetapi hanya sedikit yang mendapat informasi dari keluarga atau teman dekat. Ini menunjukkan bahwa diskusi soal HIV atau AIDS masih belum terbuka di lingkungan sekitar. Padahal pembicaraan di dalam keluarga bisa sangat berpengaruh dalam membentuk sikap.
Berikutnya yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan. Selanjutnya dari segi pengetahuan kita bisa menemukan banyak pemahaman yang keliru. Contohnya masih ada 40% yang percaya HIV bisa menular lewat gigitan nyamuk dan sepertiga lainnya tidak tahu bahwa HIV bisa menular dari ibu ke anak. Namun kabar baiknya sebagian besar sudah tahu bahwa HIV bisa dicegah lewat penggunaan kondom dan bahwa jarum suntik adalah media penularan yang utama. Berikutnya yang keempat yaitu ada sikap terhadap ODHA. Lalu dari sisi sikap ini cukup mencerminkan adanya stigma. Sebanyak 90% responden mengaku takut duduk dekat dengan ODHA. Tetapi di sisi lain ada juga harapan. 83% bersedia merawat keluarga yang ODHA. Dan 100% ingin tahu lebih banyak tentang HIV atau AIDS. Yang artinya meski masih banyak ada ketakutan dan stigma, tetapi masyarakat punya niat belajar dan terbuka untuk berubah. Jadi, dari penelitian ini kita bisa ambil beberapa poin penting. Yang pertama itu, informasi tentang HIV atau AIDS memang sudah sampai ke masyarakat. Itu terbukti dari banyaknya responden yang pernah dengar atau tahu tentang HIV. Tapi sayangnya, masih banyak pemahaman yang keliru. Misalnya, soal cara penularan yang dianggap lewat gigitan nyamuk atau makan bersama, kesalahpahaman inilah yang kemudian memicu stigma negatif terhadap ODHA. Tapi kabar baiknya, masyarakat sebenarnya punya keinginan untuk tahu lebih banyak dan belajar lebih dalam. Ini jadi peluang besar untuk kita semua. Yang artinya, yang kita butuhkan sekarang adalah edukasi yang tepat sasaran. Dengan edukasi yang benar dan terus-menerus, kita bisa bantu membentuk masyarakat yang lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih manusiawi dalam memperlakukan ODHA. HIV bisa menyerang siapa saja, tapi stigma adalah pilihan kita. Pilihlah untuk mengedukasi, bukan menghakimi. Selesai sudah presentasi kami, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.